Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 20 ayat 8, firman Tuhan menyatakan, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Sahabat semua, kata ingatlah dalam ayat ini terdengar sederhana, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Tuhan tahu betapa mudahnya manusia lupa pada sumber hidup, lupa pada tujuan hidup, bahkan lupa pada Tuhan sendiri ketika tenggelam dalam kesibukan dunia. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Ingatlah hari Sabat." Ini bukan sekadar satu perintah, tetapi satu ajakan kasih agar umat Tuhan berhenti sejenak dari segala urusan duniawi dan kembali mengarahkan hati kepadanya. Sabat adalah peringatan akan penciptaan. Keluaran 20 ayat 11 menjelaskan bahwa Tuhan menjadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Dan pada hari ke-7 dia berhenti dan memberkati hari itu. Jadi, Sabat adalah peringatan bahwa hidup ini berasal dari tangan Pencipta. Ketika kita berhenti bekerja pada hari Sabat, kita sedang mengakui satu kebenaran besar. Aku bukan pencipta hidupku, Tuhanlah sumber segalanya. Aplikasi rohani dalam dunia modern yang mengejar productivity tanpa henti, hari Sabat mengajar kita untuk menyadari batas kita sebagai manusia. Kita tidak diciptakan untuk bekerja tanpa henti. Tubuh kita memerlukan istirahat dan jiwa kita memerlukan penyegaran dalam hadirat Tuhan. Sabat adalah tanda hubungan dan kasih. Tuhan tidak hanya memerintahkan Sabat sebagai hukum, tetapi sebagai tanda hubungan perjanjian antara Dia dan umatnya. Keluaran 31 ayat 13. Dengan memelihara Sabat, umat Israel menunjukkan kesetiaan dan kasih mereka kepada Tuhan. Hari Sabat bukan hanya soal tidak bekerja, tetapi soal menyisihkan waktu khusus untuk Tuhan. Ia adalah hari untuk bersekutu, berdoa, mendengar firman, dan memperbaharui iman. Aplikasi rohani bagi kita pada hari ini, Sabat mengingatkan bahwa hubungan dengan Tuhan harus menjadi pusat dalam hidup kita. Ketika dunia menuntut kita untuk terus bergerak, Tuhan memanggil kita untuk diam. Bukan karena malas, tetapi karena Dia ingin berbicara kepada hati kita. Kadang-kadang Tuhan hanya dapat didengar dalam keheningan yang disengajakan. Sabat adalah hari pembebasan. Dalam Ulangan 5 ayat 15, Tuhan memberikan alasan lain mengapa Sabat harus dipelihara. Ingatlah bahwa engkau dahulu budak di tanah Mesir, dan Tuhan Allahmu telah membawa engkau keluar dari sana. Jadi, Sabat bukan hanya peringatan akan penciptaan, tetapi juga peringatan akan pembebasan. Tuhan mahu umatnya menikmati hari itu sebagai tanda kebebasan daripada perhambaan. Aplikasi rohani, Sabat bagi orang percaya hari ini adalah lambang kehidupan baru dalam Kristus. Dulu kita diperhambakan oleh dosa, kesibukan, dan ketakutan. Tetapi kini kita dibebaskan oleh kasih karunia Yesus. Setiap kali kita datang kepada Tuhan dalam perhentian Sabat, kita sedang berkata, "Aku sudah bebas. Hidupku kini menjadi milik Tuhan." Sabat mengajar kita tentang kebergantungan dan kepercayaan. Dalam Keluaran 16, ketika mana turun dari langit, Tuhan memerintahkan umatnya untuk tidak mengumpul mana pada hari ke-7. Mereka harus percaya bahwa Tuhan akan mencukupi keperluan mereka.
Sabat dengan demikian mengajar kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Berhenti bekerja bukanlah kehilangan rezeki, tetapi pengakuan iman bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Aplikasi rohani. Kadang-kadang kita terlalu cemas, takut ketinggalan, takut kekurangan, takut kehilangan peluang. Namun, Sabat mengajar kita berkata, "Aku percaya Tuhan cukup bagiku." Ketika kita mempercayakan waktu kepada Tuhan, Dia akan memulihkan kekuatan, memberikan hikmat baru, dan memberkati hari-hari yang berikutnya. Sabat menubuatkan perhentian kekal di dalam Kristus. Sabat bukan hanya soal satu hari dalam seminggu, tetapi simbol dari perhentian rohani di dalam Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 9 dan 10 berkata, "Jadi masih tersedia suatu hari perhentian bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, dia pun berhenti dari pekerjaannya." Artinya, Kristus adalah sabat sejati kita. Di dalam Dia kita berhenti dari usaha untuk membuktikan diri di hadapan Tuhan. Karena keselamatan kita telah digenapi oleh darahnya di kayu salib. Aplikasi rohani, sabat sejati bukan hanya berhenti dari pekerjaan jasmani, tetapi berhenti dari kegelisahan rohani, dari rasa bersalah, ketakutan, dan usaha manusiawi untuk menyelamatkan diri. Dalam Yesus, kita menemukan damai yang tidak dapat diberikan dunia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Keluaran 20 ayat 8 bukan sekadar ajakan untuk cuti dari pekerjaan, tetapi panggilan untuk menyambung kembali hubungan kita dengan Tuhan. Hari Sabat adalah hadiah ilahi, bukan beban, tetapi berkat. Ketika dunia memanggil kita untuk berlari, Tuhan memanggil kita untuk berhenti dan beristirahat di dalamnya. Marilah kita jadikan Sabat sebagai hari yang kudus. Hari untuk berhenti, untuk berdoa, untuk bersyukur, dan untuk menikmati hadirat Tuhan yang memulihkan hidup kita. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.